Mengingat pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, komponen UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN. Alokasi dana yang direncanakan pemerintah untuk mendukung UMKM dan pembiayaan korporasi di dalam program PEN di tahun 2021 adalah sebesar 157 triliun rupiah. Ini jumlah yang sangat besar. Rencana alokasi dana untuk klaster ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana untuk klaster kesehatan. Baik Bapak dan juga Ibu, berikutnya mari kita simak Kinos Speech yang pertama, dan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Panutan S. Sulendra Kusuma selaku Deputi 3 Badan Perekonomian Kantor Staf Presiden, di mana beliau juga sekaligus mewakili Bapak Muldoko. Untuk itu langsung saja kami turut mengundang kepada Bapak Panutan S. Sulendra Kusuma, kami persilahkan. Terima kasih, pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Hanung Harimba Rahman, Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Arif Munajat, Pemimpin Redaksi Suara Pemerintah.id, Bapak Ari Anjono, Direktur PT Campina Ice Cream Industry, Bapak Arto Biantoro, Founder Gambaran Brand, kemudian Ibu Trisa Suherman, Ketua Umum Yayasan Global CEO Indonesia, Bapak Tri Raharjo, Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia, serta para hadirin peserta webinar pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya ingin mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal TNI Dr. Purnawirawan Muldoko, yang sedianya akan membuka atau menyampaikan opening speech ini, tetapi beliau pada saat yang bersamaan sedang mendampingi Bapak Presiden di Kalimantan Selatan. Beliau menugaskan kepada saya untuk siang ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada suarapemerintah.id beserta segenap panitia penyelenggara yang telah menyiapkan webinar pada hari ini yang terlihat sekali dipersiapkan dengan sangat baik. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peran penting yang dimaksud terutama adalah dalam penyerapan. Yang pertama adalah dalam penyerapan tenaga kerja. Dari seluruh kegiatan usaha yang ada di Indonesia, sebesar 99% merupakan UMKM. Jadi data ini menunjukkan betapa kontur daripada dunia usaha kita didominasi oleh UMKM. Tidak mengherankan, UMKM merupakan penyerap tenaga kerja yang terbesar, yaitu sekitar 97% dari total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dengan perkataan lain, sebagian besar dari rakyat Indonesia sesungguhnya mengandalkan penghasilan sebagai pelaku usaha maupun pekerja di sektor UMKM, mengingat kuantitasnya tadi yang sangat besar. Kemudian, selain dari sisi tenaga kerja, dari sisi keluaran atau dari sisi output, UMKM juga memberikan sumbangan yang tidak dapat diabaikan dalam perekonomian nasional. Diperkirakan sekitar 60% dari produk domestik bruto berasal dari kontribusi UMKM, dan dari persentase ini sekitar 14% ekspor nasional dilakukan oleh UMKM. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saat ini kita dihadapkan pada situasi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Bukan hanya kita, jadi seluruh negara belum pernah menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Secara umum, pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi pelaku usaha, khususnya UMKM dari segala sisi. Misalnya di sisi permintaan, daya beli masyarakat merosot, juga adanya kebutuhan untuk melakukan physical distancing dan pengurangan mobilitas telah menyebabkan hampir semua unit usaha mengalami penurunan penjualan.
Ini konsekuensi logis, Bapak Ibu, bahwa ekonomi itu sebetulnya adalah akibat, penyebabnya adalah penghentian aktivitas dan itu disebabkan oleh penanggulangan COVID-19. Bagi UMKM yang melakukan ekspor, terganggunya arus barang antar negara juga menyebabkan terganggunya ekspor. Dari sisi produksi, terganggunya rantai pasokan atau supply chain menyebabkan banyak kegiatan produksi yang terganggu. Kemampuan para pelaku usaha dalam membiayai usahanya, termasuk di dalamnya membayar cicilan kredit, juga terganggu. Bahkan, tidak sedikit yang terpaksa melakukan PHK, merumahkan karyawan, bahkan ada yang sampai harus menutup usahanya. Juga yang tidak bisa diabaikan adalah dinamika di lembaga keuangan. Jadi karena sektor realnya terdampak, maka sektor pendukungnya, sektor keuangan juga akan terdampak. Pandemi telah menyebabkan resiko penyaluran kredit menjadi lebih besar daripada sebelumnya, membuat perbankan lebih suka menggunakan dananya untuk membeli surat berharga negara. Mengapa demikian? Karena surat berharga negara ini sering dikatakan sebagai risk-free, dibandingkan misalnya untuk menyalurkan kredit kepada para pengusaha. Artinya, akses terhadap sumber permodalan bagi pelaku usaha semakin terbatas. Menanggapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dan dunia usaha, pemerintah segera merancang program pemulihan ekonomi nasional dan melaksanakannya sejak Mei tahun 2020 dengan total anggaran yang sangat besar, mencapai 589 triliun rupiah di tahun 2020. Pada dasarnya program PEN tersebut terdiri dari 3 komponen penting, yaitu intervensi kesehatan, survival and recovery kit, dan reformasi struktural. Mengingat pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, seperti yang saya sampaikan tadi, komponen UMKM menjadi salah satu bagian penting dalam program PEN. Alokasi dana yang direncanakan pemerintah untuk mendukung UMKM dan pembiayaan korporasi di dalam program PEN di tahun 2021 adalah sebesar 157 triliun rupiah. Ini jumlah yang sangat besar. Rencana alokasi dana untuk klaster ini bahkan lebih besar dibandingkan dengan alokasi dana untuk klaster kesehatan. Kemudian program stimulus dan insentif bagi UMKM yang telah direalisasikan pada tahun 2020 meliputi berbagai program sebagai berikut. 1. Subsidi bunga, baik bagi kredit usaha rakyat maupun non-kredit usaha rakyat. Program tersebut sudah berjalan, meskipun ternyata penyerapannya di bawah yang diperkirakan. Yang kedua, Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM merupakan perhatian khusus yang diberikan oleh Bapak Presiden bagi para pelaku usaha mikro. BPUM bukanlah program pinjaman, namun berupa hibah senilai 2,4 juta rupiah untuk setiap pelaku usaha mikro. Tujuannya adalah agar usaha mikro dapat terus berjalan, tidak harus menutup usahanya. Kemudian program ini sudah berjalan dengan sangat baik. Yang ketiga adalah penjaminan kredit. Dengan adanya penjaminan oleh pemerintah, perbankan diharapkan tidak ragu untuk menyalurkan kreditnya kepada pelaku UMKM karena dijamin tadi. Keempat, penempatan dana pemerintah di bank dengan harapan bank-bank mau menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, khususnya UMKM. Program ini juga sudah berjalan dengan baik. Yang kelima, pembebasan rekening minimum dan biaya abonemen listrik. Keenam, insentif pajak, yaitu pajak penghasilan final bagi UMKM ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, selain program PEN, pemerintah juga meluncurkan Gerakan Bangga Buatan Indonesia atau BBI. Ini yang mungkin sangat relevan dengan webinar yang dilakukan siang ini. Program ini atau program Bangga Buatan Indonesia ini bentuk dukungan bagi UMKM dalam menghadapi berbagai tantangan digitalisasi dan juga pandemi COVID-19. Gerakan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat membeli dan menggunakan produk lokal buatan UMKM
guna memperkuat industri dan produk-produk unggulan dalam negeri. Kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, brand ambassador, top brands, serta media massa diajak untuk berkolaborasi dalam gerakan ini, baik dalam bidang promosi produk hingga fasilitasi pelatihan bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Program ini sejak diluncurkan pada bulan Mei 2020 hingga akhir tahun 2020, jumlah artisan Indonesia yang telah on board mencapai 3,7 juta UMKM. Jumlah ini jauh melampaui target yang ditetapkan saat peluncuran, yaitu hanya sebanyak 2 juta UMKM. Pemerintah menargetkan ada 30 juta UMKM yang tergabung pada tahun 2023. Hal ini diharapkan dapat tercapai dengan cara meningkatkan peran aktif pemerintah daerah, top brands, media massa dalam setiap kampanye BBI. Hadirin sekalian, selanjutnya kementerian lembaga terkait berperan menjadi campaign manager secara bergantian yang mengusung tema berbeda setiap bulannya. Sementara marketplace swasta berkontribusi dengan cara membantu di bidang promosi, pelatihan, dan pendampingan. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya di tengah kesulitan pasti ada kesempatan. Jeli menangkap peluang menjadi modal dasar untuk dapat menciptakan inovasi sehingga dapat bertahan di masa pandemi dan era digitalisasi ini. Pandemi COVID-19 yang walaupun kita semua sedang bersusah payah untuk menanggulanginya, tetapi juga telah menciptakan peluang terkait dengan percepatan go digital di Indonesia dan inovasi teknologi untuk mendukung produktivitas masyarakat, termasuk UMKM. Demikian paparan dari saya. Sekali lagi, selamat kepada yang telah menjalankan webinar ini. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi bangsa dan negara kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Panutan S. Sulendra Kusuma selaku Deputi 3 Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden.